Cuacanya bagus ya? Iya, keheningan yang canggung, rasanya familiar. Ini adalah ritual sosial yang kita semua kenal. Basa-basi, obrolan ringan yang seharusnya membangun jembatan antar manusia. Tapi bagi sebagian dari kita, jembatan ini terasa seperti jebakan, sebuah penjara yang terbuat dari kata-kata kosong. Wastoka Osudi. Jika kamu pernah merasa energi terkuras habis hanya karena harus membahas liburan akhir pekan seseorang, kamu tidak sendirian. Dan ini bukan karena kamu sombong atau antisosial, otakmu hanya bekerja dengan cara yang sedikit berbeda. Ini bukan soal psikologi saja, ini soal neurobiologi. Selamat datang di penjelasan mengapa para pemikir, orang-orang yang sangat ingin tahu, dan kaum intelektual seringkali menghindari basa-basi. Ini adalah kisah tentang bagaimana otak kita bisa merasa bosan sampai ke tingkat seluler. Pertama, mari kita pahami apa itu basa-basi. Ini adalah pelumas ke sosial, skrip yang telah dihafal untuk memulai interaksi tanpa risiko. Bagaimana kabarmu? Baik, kamu? Baik juga. Tidak ada informasi yang benar-benar dipertukarkan. Yang ada hanyalah penegasan. Aku melihatmu, aku tidak akan menyakitimu. Bagi kebanyakan orang, ini adalah proses yang mudah dan otomatis. Tapi bagi otak yang haus akan pola, kebaruan, dan makna, proses ini terasa menyiksa. Alasan pertama, basa-basi membajak jaringan mode default otak kita. Default Mode Network atau DMN adalah bagian otak yang aktif saat kita tidak fokus pada dunia luar. Saat kita melamun, merenung, atau merencanakan masa depan, ini adalah taman bermain internal kita, tempat ide-ide baru lahir. Dan koneksi-koneksi tak terduga dibuat. Orang dengan rasa ingin tahu yang tinggi menghabiskan banyak waktu di DMN mereka. Di sanalah mereka merasa paling hidup. Lalu datanglah basa-basi. Jadi sibuk hari ini, pertanyaan ini seperti batu yang dilempar ke kolam yang tenang. Ia secara paksa menarik otak keluar dari DMN yang kaya dan kompleks dan memaksanya untuk fokus pada tugas yang dangkal dan tidak merangsang. Ini bukan sekadar gangguan, ini adalah perampasan kognitif. Bayangkan kamu sedang membaca buku yang menarik, lalu seseorang terus-menerus memintamu untuk menghitung jumlah ubin di lantai. Menyebalkan, bukan? Itulah yang dirasakan otakmu saat basa-basi. Alasan kedua, ekonomi dopamin, otak kita haus akan kebaruan. Tahu pada saat kita mempelajari sesuatu yang baru, memecahkan masalah, atau memahami sebuah pola yang rumit, otak kita melepaskan dopamin. Neurotransmitter yang membuat kita merasa senang dan termotivasi. Para intelektual pada dasarnya adalah pencari dopamin jenis ini. Mereka kecanduan pada aha moment. Basa-basi dari sudut pandang neurokimia adalah kebalikan dari itu. Isinya dapat diprediksi, polanya berulang, tidak ada kebaruan, tidak ada informasi baru, tidak ada tantangan, tidak ada pola untuk dipecahkan. Hasilnya tidak ada dopamin, hanya kekosongan. Ini seperti memberi makan seorang gourmet dengan biskuit tawar setiap hari. Secara teknis itu makanan, tapi tidak memberikan kepuasan sama sekali. Bagi otak yang terbiasa dengan rangsangan intelektual yang kaya, kurangnya rangsangan ini terasa seperti rasa sakit. Itulah esensi dari kebosanan. Alasan ketiga, beban kognitif yang tersembunyi. Basa-basi itu tidak mudah, justru sebaliknya. Untuk berpartisipasi, kamu harus secara aktif menekan pemikiranmu yang sebenarnya. Kamu mungkin sedang memikirkan lubang hitam, tapi kamu harus berpura-pura peduli dengan acara TV terbaru. Ini membutuhkan pengendalian diri, yang merupakan sumber daya mental yang terbatas. Seperti otot, ia bisa lelah. Kamu juga harus memantau isyarat sosial, menjaga kontak mata, mengangguk pada waktu yang tepat. Semua ini adalah pekerjaan. Bagi otak yang berorientasi pada efisiensi, ini adalah transaksi yang sangat buruk. Investasi energi kognitif yang besar untuk imbalan informasi nol, otakmu pada dasarnya berteriak. ROI-nya mengerikan, hentikan ini. Ada juga yang disebut kutukan pengetahuan. Ketika kamu tahu banyak tentang sesuatu, sulit untuk membayangkan bagaimana rasanya tidak mengetahuinya. Kamu lupa cara berbicara dengan sederhana, jadi ketika seseorang bertanya, apa pekerjaanmu? Jawaban sederhana, saya seorang ahli astrofisika, terasa tidak memuaskan. Kamu ingin menjelaskan tentang materi gelap, tapi kamu tahu itu akan membunuh percakapan. Dilema ini menciptakan kecemasan sosial yang membuat basa-basi menjadi ladang ranjau. Jadi, apa yang harus dilakukan? Apakah kita ditakdirkan untuk menjadi pertapa sosial yang canggung? Tentu saja tidak. Tujuannya bukan untuk menghilangkan basa-basi, tetapi untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Berikut adalah beberapa strategi praktis. Pertama, teknik jembatan. Gunakan topik basa-basi sebagai titik awal, lalu bangun jembatan ke topik yang lebih dalam. Seseorang berkata, cuacanya gila akhir-akhir ini. Jangan jawab, iya.
Jawablah, iya, ini membuatku berpikir tentang buku yang baru kubaca tentang perubahan iklim. Kamu pernah membaca sesuatu yang menarik tentang itu? Lihat, kamu mengakui pernyataan mereka, lalu dengan lembut mengarahkan percakapan ke wilayah yang lebih merangsang secara intelektual. Strategi kedua, ajukan pertanyaan terbuka yang lebih baik. Ganti pertanyaan yang hanya butuh jawaban ya, tidak dengan pertanyaan yang mengundang cerita atau opini. Alih-alih liburanmu menyenangkan, coba apa bagian paling tak terduga dari perjalananmu? Ya. Alih-alih sibuk di kantor, coba proyek apa yang paling membuatmu bersemangat saat ini? Ini memberi orang lain izin untuk melampaui skrip dan berbagi sesuatu yang nyata. Kamu akan terkejut betapa banyak orang yang mendambakan kesempatan ini. Ya, strategi ketiga, keheningan yang strategis. Kamu tidak bertanggung jawab untuk mengisi setiap detik keheningan. Terkadang jeda adalah tempat pemikiran yang menarik muncul. Jangan panik dan mengisi kekosongan dengan lebih banyak basa-basi. Tunggu, biarkan orang lain yang memimpin. Mungkin mereka akan membawamu ke tempat yang menarik. Strategi keempat dan mungkin yang paling penting, temukan sukumu, wisembud umau. Terimalah bahwa kamu tidak harus terhubung dengan semua orang di level yang dalam. Itu tidak mungkin dan melelahkan. Fokuskan energimu untuk menemukan orang-orang yang bahasa alaminya adalah percakapan yang mendalam. Klub buku, lokakarya, forum online, komunitas minat. Ketika kamu bersama sukumu, percakapan mengalir tanpa usaha. Kamu tidak perlu berpura-pura. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Pada akhirnya, membenci basa-basi bukanlah tanda kelemahan sosial. Justru sebaliknya, itu adalah tanda dari pikiran yang aktif, yang menolak untuk berdiam di permukaan. Pikiran yang mendambakan makna, koneksi, dan pemahaman. Jadi, lain kali kamu merasa terjebak dalam obrolan tentang lalu lintas, jangan salahkan dirimu sendiri. Ya, pahamilah bahwa otakmu hanya meminta lebih. Ia meminta makanan, bukan hanya camilan. Gunakan basa-basi sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Bangun jembatanmu, ajukan pertanyaan yang lebih baik, dan yang terpenting, teruslah mencari mereka yang berbicara dalam bahasamu. Karena percakapan terbaik bukanlah tentang mengisi keheningan, tetapi tentang membangun sesuatu yang baru di dalamnya. Utua.